Baik, pertanyaan, bagaimana hukumnya teman yang menggunjing teman lainnya dalam bentuk fitnah sedangkan dia tidak melakukannya? Jadi dia memfitnah, dia menggunjing, menuduh temannya melakukan sesuatu, ternyata temannya tidak melakukannya. Ini adalah hukumnya haram, menggabungkan antara ghibah dan dusta. Makanya waktu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Maka mereka berkata, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Nabi berkata, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan dari saudaramu perkara yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Maka para sahabat bertanya, ya, bagaimana in kana fi akhi ma aqul? Kalau yang aku katakan tersebut ternyata memang ada pada saudara. Kata Nabi SAW, itulah ghibah. Kalau tidak, fadzakal buhtan. Kalau ternyata yang kau sebutkan tidak benar, maka itu adalah kedustaan. Maka orang menggunjing saudaranya dengan perkara yang memang saudaranya lakukan itu saja sudah haram. Apalagi yang tidak dilakukan oleh saudaranya, maka itu ghibah plus dusta. Dan ini hukumnya haram kuadrat ya. Haram kuadrat. Bagaimana hukum hadas bagi kita yang naik motor yang terkadang terkena percikan najis, bangkai, air selokan dan lain-lain? Kalau kita tidak bisa pastikan air tersebut najis atau tidak, maka hukum asalnya air tidak najis. Air tidak najis. Tidak semua air yang bau kemudian najis. Contohnya kita lewat di pasar, terkadang ada terkena air, terkena misalnya ikan busuk, busuk, itu tidak najis meskipun itu bau ya. Tidak semua yang bau otomatis najis. Tapi kalau kita tahu itu air benar-benar dari comberan, bekas dari WC dan lain-lainnya, dan kita tahu itu najis, maka tinggal kita bersihkan. Ya. Kita bersihkan baju kita tersebut karena percikan air-air tadi. Tapi kalau kita ragu ini najis atau tidak, maka hukum asalnya tidak najis. Hukum asalnya tidak najis. Sampai kita yakin itu najis. Kalau kita belum yakin itu najis, maka hukum asalnya adalah tidak najis. Sebagaimana kaidah al-aslu fil asya al-ibahah wa taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan hukum asal segala sesuatu adalah suci. Sampai kita jelas bahwasanya itu adalah najis baru kita tinggalkan atau kita cuci. Contohnya kita masuk dalam sebuah rumah. Kita ingin sholat, tidak ada sajadah. Kita sholat di lantai. Hukum asalnya lantai tersebut suci. Dan begitu kalau kita sujud ternyata bau ngompol, ya berarti najis. Selama tidak bau ngompol, entah najis atau tidak, enggak urusan. Tidak harus kita cek dulu, pakai mikroskop lihat ini najis atau tidak, enggak perlu. Pokoknya ini zahirnya suci, ya sudah suci, tinggal sholat. Itu kemudahan dalam Islam, tidak usah was-was. Apa hukum takbir berpindah dalam sholat Ustaz? Karena saya merasa was-was, terlupa bacanya, lupa bilang Allahu Akbar ya. Hukum takbir intiqal, makanya ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Kalau mengatakan sunnah, maka selesai urusan. Kita lupa takbir intiqal, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau hukumnya wajib, maka kita harus takbir intiqal. Tapi kalau kita lupa, kita takbir atau tidak, maka tinggal sujud sahwi. Tinggal sujud sahwi. Berapapun takbir intiqal yang kita ragukan, kita sujud sahwi cuma sekali. Ya. Tetapi saya khawatir ini was-was ya. Ini was-was ya. Tapi kalau sebenarnya benar-benar sesekali kita ragu, saya tadi sudah takbir atau tidak, maka disyariatkan kita untuk apa? Sujud sahwi, dan sholat tetap sah. Karena dia bukan rukun. Dia bukan rukun sholat. Kalau rukun sholat, meskipun lupa, batal sholat. Itu bedanya rukun dengan wajib. Bagaimana hukum berwudu dengan air yang air wudunya sudah terpecik air bekas wudu? Ana pernah mendengar bahwa tidak boleh berwudu dengan air yang terpecik air bekas wudu. Enggak, jadi mereka, para ulama membahas tentang namanya al-ma' al-musta'mal. Air yang sudah dipakai untuk bersuci tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci lagi. Ini khilaf, namun yang rajih pendapat tidak mengapa ya. Ini pendapat dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Dia menyelisih mazhab Syafi'i, dia mengatakan seandainya dulu air yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, maka sangat sulit bagi para sahabat yang sangat kekurangan air ya. Intinya ini masalah khilafiyah. Kalaupun kita mengambil pendapat Syafi'i ya, dia mengatakan bahwasanya air yang bekas wudu tidak boleh dipakai lagi. Kalau hanya sekedar percikan tidak mengapa. Yang tidak boleh itu misalnya kita wudu tampung lagi, buat wudu lagi, itu yang enggak boleh menurut mereka. Tapi kalau kita berwudu kemudian terpercik enggak ada masalah, dimaafkan.
Toh yang kita pakai kebanyakan air bukan percikan tadi, ya. Yang kita pakai kebanyakan air bukan percikan tadi, maka tidak perlu was-was. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat pakai sarung, tapi celana dalamnya kena tetesan air kencing? Ya enggak boleh. Kalau antum seperti itu, antum segera ke toilet, celana dalamnya antum lepas, atau antum bersihkan pakai air, antum pakai lagi. Enggak apa-apa ya. Diperas dulu ya. Pakai lagi ya. Sudah sah meskipun belum kering. Meskipun belum kering, yang penting sudah dicuci ya. Ya kalau orang tanya kenapa basah-basah? Ya terjadi sesuatu. Bilang gitu. Mau diapain? Terjadi sesuatu. Ya, mungkin kita ada yang pernah mengalaminya. Sama seperti misalnya seorang kemudian dia main di rumah teman, tahu-tahu syahwatnya muncul, kemudian muncul keluar mazi, ya, kena celana kolornya. Ya enggak mungkin dia bilang pinjam celana kolormu. Ya enggak enak ya. Ya sudah bagaimana caranya? Sudah dia masuk kamar mandi, dia bersihkan bagian kena mazi tadi. Dia bersihkan, sudah dia pakai lagi enggak apa-apa ya. Ya, pakai lagi, kemudian lap-lap pakai apa kayak, kemudian dia pakai, dia sholat enggak ada masalah meskipun belum kering. Istri saya sudah lewat masa nifas, kemudian haid, setelah keluar darah tapi sedikit dan beberapa hari. Apakah termasuk istihadah? Kalau ternyata masih sifatnya darah haid, ya, dan itu cuma beberapa hari, maka kemungkinan besar itu masih darah haid. Tetapi kalau memang sudah berubah sifat darahnya, ya, maka itu adalah darah istihadah. Tapi lihat kalau ternyata terus-terusan, ya, sampai biasanya kalau 77 hari ternyata hari 10 masih keluar, itu berarti istihadah. Itu berarti istihadah. Ustaz, bolehkah solat fajar sebelum azan berkumandang? Enggak boleh. Solat sunnah qobliyah dikerjakan jika sudah masuk waktu. Jika sudah masuk waktu. Kapan kita boleh solat qobliyah zuhur? Kalau sudah masuk waktu zuhur. Waktu azan kita boleh solat qobliyah. Azan zuhur kita boleh solat qobliyah zuhur. Azan subuh kita boleh solat qobliyah subuh. Kalau kita solat sebelumnya itu bukan waktu solat qobliyah, masih waktu solat malam dan solat witir, ya. Jadi boleh solat qobliyah jika sudah masuk waktu azan. Ustaz, bolehkah wanita tampil atau keluar setelah ijab kabul? Maksudnya? Bolehkah wanita tampil atau keluar? Boleh keluar kemana-mana, tapi jangan tampil. Keluar silakan ya, jangan berhias dan berhias ya. Jangan bertabarruj. Kita pakai jilbab itu bukan untuk dilirik oleh lelaki. Justru kita pakai jilbab itu untuk tidak menggoda lelaki. Bukan sebaliknya, memakai jilbab dengan fashion-fashion yang ada, yang terbaru, yang membuat lelaki malah perhatian terhadap seorang wanita. Itu fungsi jilbab yang salah. Fungsi jilbab yang salah. Kebiasaan haid saya 7 sampai 8 hari, namun di hari kelima bersih. Namun biasanya hari ke-6 keluar lagi. Ya. Hari kelima itu berarti masih haid. Jadi suci yang muncul dalam jadwal itu tidak dianggap. Paham? Suci yang muncul dalam jadwal itu tidak dianggap. Misalnya seorang haid 7 hari. Hari ketiga bersih total, enggak ada darah sama sekali. Enggak boleh dibilang, "Mas, saya lagi bersih." Enggak boleh. Karena ini suci yang muncul di tengah-tengah jadwal. Tetapi kalau sucinya tersebut hari ke-7 sudah suci benar, kemudian dia sudah melihat warna bening, berarti sudah bersih. Kemudian hari ke-8 masih ada bercak-bercak, enggak dianggap. Masih ada bercak-bercak, enggak dianggap. Berarti dia sudah suci. Yang penting dia sudah lihat keluar cairan bening yang menunjukkan dia sudah suci dari haid. Ustaz, saya mau bertanya mengenai minyak wangi yang tidak boleh dipakai oleh wanita. Apakah pewangi yang biasa dipakai ketika mencuci atau pewangi disemprot ketika menyetrika? Jika wangi tersebut keluar dari tubuhnya tidak boleh. Ya, tapi kalau cuma dalam tubuhnya ringan untuk menghilangkan bau ketiaknya misalnya, bau badannya enggak ada masalah. Ya, jangan sampai wangi yang keluar dari apa? Dari badannya, tidak diperbolehkan. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan ke depan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.